إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فإن للمتقين مفازا. Alhamdulillah, mari sama-sama kita ucapkan sebagai bukti syukur lisan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan anugerah yang senantiasa diberikan pada kita, terutama nikmat terbesar yang hari ini masih terjaga, yaitu nikmat iman Islam sehat dan sempat, sehingga kita bisa hadir di masjid ini untuk sama-sama menjalankan kewajiban kita, yaitu salat Jum'ah berjamaah. Semoga niat, langkah dan rangkaian ibadah yang kita lakukan Allah catat sebagai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan tema khutbah pada kesempatan ini, izinkan untuk mengingatkan sabda Nabi ketika khatib sudah di mimbar, idza qulta li sahibika anshid faqad laghat. Siapapun yang berbicara ke depan, belakang, kiri, kanan ketika khatib sudah di mimbar, itu merupakan kesia-siaan. Termasuk dalam pemahaman ini adalah yaitu yang sibuk dengan smartphone dan ketiduran. Karena intinya ada laghat, melakukan kesia-siaan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, tema khutbah pada kesempatan ini insyaallah ujian dan pembiaran. Apakah Allah berikan pada kita semuanya bentuk ujian atau jangan-jangan merupakan teguran? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat yang sangat kita kenal, mungkin sebagian hafal, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan mati dan hidup, tujuannya tak lain adalah untuk menguji kita semua. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amal di antara kalian. Yang menarik, mufassir menyatakan Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala, siapa yang paling banyak amalnya, tapi ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Dengan demikian, mari sama-sama kita sadari bahwa hidup dan mati sejatinya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah manusia itu bebas dari ujian, terutama orang-orang yang mengaku beriman? Dalam surat lain Allah menyatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang yang mudah mengaku dirinya beriman itu tidak akan diberikan ujian? Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dulu
orang-orang yang merasa dan menyatakan dirinya beriman diuji, baru ketahuan siapa yang jujur imannya, siapa yang bohong imannya. Oleh karena itu, perlu kita pahami, ketika kita merasa beriman, pasti Allah uji. Karena orang beriman tidak mungkin tidak diuji. Orang beriman akan ketahuan imannya benaran atau bohongan baru setelah mendapatkan ujian. Sebagaimana tadi firman Allah, "Fala ya'lamannal ladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin." Ketahuan setelah diuji siapa yang imannya jujur, siapa yang bohong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, namun juga perlu kita sadari, ujian itu tidak harus sesuatu yang tidak mengenakkan, tapi ujian juga berupa sesuatu yang mengenakkan. Allah dalam ayat lain menyatakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Pasti kami uji kalian dengan bentuk yang syar dan bentuk khair, yaitu kadang berupa yang baik-baik, kadang berupa yang buruk tak enak-enak. Kata Ibnu Katsir, "Ai wala nakhtabirukum bil masaibi taratan wa bin ni'amih taratan." Pasti aku uji kalian kadang dengan bentuk musibah, kadang dengan bentuk nikmat. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita mendapatkan nikmat dipahami sebagai ujian, atau jangan-jangan kita pahami itu adalah penghormatan? Kita hanya sering memahami bahwa bentuk ujian itu adalah kalau berupa musibah. Jangan-jangan musibah itu bukan ujian, tapi teguran. Jangan-jangan bentuk yang nikmat-nikmat itu bukan penghormatan. Jangan-jangan adalah pembiaran. Oleh karena itu, para mufassir menyatakan bahwa kita akan diuji. Pertama mungkin adalah bil fakrih wal ghina. Kadang diuji dengan kekurangan, fakir dan kemiskinan, kadang diuji dengan kekayaan. Wa bisihhati wassaqami, kadang diuji dengan sehat, kadang diuji dengan sakit. Wa bisyiddati warrakhai, kadang diuji dengan kesulitan, kadang diuji dengan kemudahan. Bahkan wa bitulil umri wa qasrihi, kadang diuji dengan umur yang panjang, kadang umurnya tidak panjang. Artinya, apapun yang menimpa kita bisa jadi itu adalah bentuk ujian, bisa jadi bentuk teguran, bisa jadi bentuk pembiaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah uji kita dengan bentuk yang musibah, sesuatu yang tidak kita harapkan, maka kemungkinan dua. Satu, itu adalah ujian atau teguran. Ketika Allah berikan pada kita bentuk nikmat dan segala kemudahan, sehat walafiat, umur panjang, bisa jadi dua, yaitu adalah itu merupakan ujian atau pembiaran. Ketika kita diberi bentuk ujian musibah karena kita banyak maksiat, jangan dipahami itu ujian, jangan-jangan itu adalah teguran. Ketika kita diberikan ujian banyak nikmat, kekayaan melimpah, sehat walafiat, hidup segala mudah, mulia di depan orang, tapi kita ternyata kufur, ternyata kita tidak bersyukur, jangan-jangan itu adalah istidraj, pembiaran, bukan penghormatan. Hanya saja kata Ibnu Katsir, walakin ya'taqiduna bi annaha karamah. Tapi banyak orang yang memahami kalau bentuknya adalah nikmat, kemudahan, kemuliaan, kesehatan, kekayaan, dipahami itu adalah bentuk karamah, penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dirinya kufur, padahal dirinya ahli maksiat. Inilah yang perlu kita sadari. Namun mudah-mudahan apapun bentuk ujiannya, kita lulus sebagai orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah.
Kalau diuji dengan bentuk musibah, kemungkinan kita ini dua. Satu, sabar atau putus asa. Orang yang beriman tentu milihnya sabar, bukan putus asa. Kalau ujiannya bentuknya kenikmatan, kemudahan dan segala yang sesuai kita harapkan, maka kemungkinan kita dua, syukur atau kufur. Mudah-mudahan kita yang diuji sesuai dengan yang diharapkan, kita pandai bersyukur pada Allah, bukan kufur. Mudah-mudahan jika bentuk ujiannya tidak kita harapkan karena merupakan musibah, kita bersabar, tidak putus asa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kenapa penting untuk kita sadari? Karena kita manusia yang mengaku beriman kadang tidak legowo dan tidak tidak terima saat mendapatkan ujian dari Allah, kalau berupa kesulitan, kalau berupa kesusahan, kalau berupa sakit-sakitan. Tapi kalau sebaliknya bentuknya yang enak dan nyaman, kita lupa bahwa itu juga ujian, tapi kita merasa adalah penghormatan. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama. Manusia itu kalau oleh Allah jadikan ia orang mulia di dunia, diberikan nikmat kekayaan yang melimpah, fayaqulu, dengan bangga manusia itu bilang, Rabbi akroman, Tuhanku telah memuliakan aku. Tetapi wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa, kalau sebaliknya diberi oleh Allah pas-pasan, kekurangan, kadang kesulitan, fayaqulu, lalu ia bilang dengan putus asa, Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapapun di antara kita dan saudara-saudara kita yang betul-betul beriman kepada Allah, maka kalau bentuk ujiannya musibah, bersabarlah, jangan sampai putus asa. Kalau bentuk ujiannya adalah nikmat, bersyukurlah, jangan sampai kufur. Karena Nabi Sulaiman menyatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua kekayaan, kemudahan, kejayaan, kekuasaan ini anugerah dari Tuhan untuk menguji aku, apakah aku akan syukur atau akan kufur. Tapi kebanyakan kita bukan merasa diuji bersyukur atau kufur, tapi merasa bahwa itu adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, kata ulama, ketika kita diberikan bentuk kenikmatan, kesehatan, panjang umur, mudah, kekayaan, tidak sakit-sakitan, tapi kita tidak bersyukur dan banyak maksiat pada Allah, jangan pahami itu ujian, apalagi kemuliaan. Itu adalah pembiaran yang dalam bahasa keagamaan adalah istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang diberikan kemudahan, kekayaan, tapi mereka banyak melakukan kemaksiatan, akan kami berikan istidraj pada mereka min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka tahu dan tanpa mereka sadari. Wa numli lahum wa umli lahum inna kaidi matin. Akan terus kubiarkan mereka sehat tak sakit, panjang umur, mudah tak pernah sulit, bahagia tak pernah susah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, inna kaidi matin, sungguh, yaitu tipu dayaku sungguh, yaitu apa yang aku lakukan betul-betul telah membuat dia lupa bahwa itu adalah bentuk pembiaran. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, innama numli lahum liyazdadu itsma. Sengaja ku panjangkan umurnya, sengaja ku mudahkan urusannya, sengaja ku biarkan sehat wal afiat, tapi dia terus maksiat dan kekufuran, liyazdadu itsma, supaya mereka terus makin banyak dosanya dan makin banyak dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan apapun yang Allah timpakan pada
kepada kita itu adalah berupa ujian. Yang kekurangan semoga lulus dengan cara sabar, yang penuh dengan kekayaan dan kemudahan kesehatan semoga lulus dengan cara bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Indonesia oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan bagian dari negeri yang diuji keimanan para penduduknya yang beriman dan muslimin muslimah dengan bentuk ujian yang nikmat tapi pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin al-mu'minin al-muttaqin asy-syakirin. Asyhadu an la ilaha illallahul arsala sayyidal anbiya'i wal mursalin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah innallaha ya'muruna an nusalliya wa nusallima ala rasulina qailan fil Qur'anil Karim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا وإخواننا المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل العلم والخير واجعلنا من المسلمين المؤمنين المتقين الشاكرين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة وربا غفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.